Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan mengulas tentang penilaian akreditasi berkaitan dengan pelayanan unit gizi di rumah sakit. Pelayanan unit gizi di rumah sakit di dalam standar akreditasi rumah sakit itu didekati dalam beberapa standar dan beberapa elemen penilaian yang berbeda. Kita mulai berkaitan dengan standar yang kita bisa temukan pada PPI 8, yaitu pelayanan makanan dalam pencegahan dan penanggulangan infeksi. Jadi secara topik besar, rumah sakit itu mengurangi resiko infeksi terkait dengan penyelenggaraan pelayanan makanan di rumah sakit. Nah, di dalam proses penyelenggaraan pelayanan makanan, rumah sakit harus memberikan makanan dan juga produk nutrisi dengan aman, dengan cara melakukan proses penyiapan dan penyimpanan bahan makanan pada suhu dan kelembatan tertentu yang dapat mencegah dan mengurangi perkembangan bakteri. Kemudian bangunan rumah sakit itu harus sesuai dengan ketentuan. Ketentuan itu bisa kita temukan di dalam pedoman teknis instalasi gizi di rumah sakit ataupun pedoman teknis klasifikasi rumah sakit. Misalkan untuk rumah sakit B, C, dan D Kementerian Kesehatan tahun 2012. Nah, ketentuan itu meliputi alur tentang bahan makanan masuk sampai dengan bahan makanan menjadi produk makanan yang keluar dan didistribusikan kepada unit-unit terkait. Nah, yang kedua itu adalah kaidah tentang tempat penyimpanan bahan makanan, baik itu penyimpanan bahan makanan kering, basah, dan produk nutrisi. Kaidah penyimpanan itu diatur, misalkan suhu dan kelembaban tertentu, kemudian jarak dengan dinding, jarak dengan lantai, dan jarak dengan atap. Kemudian tempat persiapan pengolahan makanan, tempat pengolahan, pembagian, dan distribusi mesti sesuai dengan ketentuan. Selain itu, dalam bangunan rumah sakit juga akan dilihat bagaimana kebersihan lantai di instalasi gizi rumah sakit. Nah, untuk elemen penilaiannya, yang A, rumah sakit menetapkan regulasi tentang pelayanan makanan. Jadi ada regulasi tentang pelayanan makanan. Regulasi ini biasanya kita temukan di dalam pedoman pelayanan gizi rumah sakit. Di dalam pedoman itu kemudian dijelaskan tentang pelayanan makanan di rumah sakit, mulai dari pengelolaan bahan makanan, sanitasi dapur, kemudian makanan, alat masak, serta alat makanan untuk mengurangi resiko infeksi atau kontaminasi silang. Kemudian yang berikutnya itu adalah standar bangunan, fasilitas dapur, dan pantry, sesuai dengan pedoman teknis instalasi gizi tahun 2012. Kemudian elemen penilaian yang B itu ada bukti pelaksanaan. Ini merujuk pada implementasi. Bukti pelaksanaan tentang penyimpanan bahan makanan, kemudian pengolahan, pembagian atau pemorsian, dan distribusi bahan makanan. Ini harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bukti pelaksanaan penyimpanan ini berkaitan dengan standar fasilitas yang dimiliki oleh rumah sakit. Itu dapat berupa foto-foto atau dokumentasi yang menunjukkan standar fasilitas yang dimiliki oleh instalasi gizi di rumah sakit. Kemudian elemen penilaian yang C itu ada bukti pelaksanaan. Jadi adalah laporan implementasi berkaitan dengan penyimpanan makanan dan produk nutrisi dengan memperhatikan kesehatan lingkungan, meliputi sanitasi, suhu, pencahayaan, kelembapan, ventilasi, dan keamanan. Jadi yang elemen penilaian C ini adalah berkaitan dengan standar fasilitas atau bentuk dokumentasi dari ruang penyimpanan makanan dan produk nutrisi. Kemudian berikutnya itu adalah PAP 3 tentang pemberian makanan dan terapi nutrisi. Jadi rumah sakit memberikan makanan untuk pasien rawat inap itu menggunakan kaidah terapi nutrisi terintegrasi untuk pasien dengan resiko nutrisi. Jadi ada dua kaidah, yaitu screening gizi dan resiko nutrisi. Nah, berdasarkan pengkajian dari PPA ataupun DPJP,
maka di dalamnya itu ada namanya, itu adalah instruksi tentang pemesanan makanan atau nutrisi lainnya, atau kita sebut dengan diet pasien. Kemudian apabila pasien itu menjalani diet, maka pasien itu memiliki hak untuk menentukan bahan makanan sesuai dengan nilai yang dianut. Jadi unit gizi harus menawarkan pilihan-pilihan yang konsisten dengan status gizinya. Jadi ada pilihan yang kemudian bisa dipilih oleh pasien sesuai dengan status gizi masing-masing pasien di rumah sakit. Jikalau kemudian keluarga ataupun orang lain membawa makanan, maka mereka diedukasi agar makanan yang dibawa itu tidak memiliki kontraindikasi terhadap rencana, kemudian kebersihan makanan dan kebutuhan asuhan pasien di dalam perspektif pelayanan gizi di rumah sakit. Termasuk dijelaskan juga adalah interaksi obat dengan bahan makanan. Jadi dilakukan proses edukasi. Kemudian screening risiko nutrisi ini atau screening risiko gizi dilakukan pada pengkajian awal. Jadi saat pasien masuk ke rawat inap itu dilakukan pengkajian awal keperawatan dan pengkajian awal medis. Nah, di dalam pengkajian awal tersebut ditemukan screening risiko nutrisi atau screening risiko gizi. Apabila kemudian ada risiko gizi, maka dilanjutkan dengan terapi gizi terintegrasi. Dipantau dan dievaluasi selama pasien menjalani proses pelayanan di rumah sakit. Untuk elemen penilaiannya, elemen penilaian A itu berbagai pilihan makanan dan terapi nutrisi sesuai untuk kebutuhan perawatan dan kebutuhan pasien tersedia dan disediakan tepat waktu. Jadi rumah sakit dalam hal ini instalasi gizi menunjukkan jenis menu yang dimiliki rumah sakit dan pilihan menu yang dimiliki rumah sakit. Jadi ada menu dan pilihan menu yang dimiliki oleh rumah sakit dan itu adalah bagian dari terapi nutrisi. Kemudian yang kedua, proses penyediaannya, proses distribusinya itu tepat waktu sehingga ditunjukkan semacam logbook atau sebuah catatan bahwasanya pemberian gizi itu dilakukan tepat waktu. Dalam hal ini adalah distribusinya. Kemudian yang elemen penilaian B, sebelum pasien rawat inap diberi makanan, terdapat instruksi pemberian makanan di dalam rekam medis. Jadi ada instruksi dari pemberian makanan di dalam rekam medis. Misalkan DPJP menuliskan diet dari pasien sesuai dengan kondisi pasien, itu tercatat di rekam medis. Kemudian yang C untuk makanan yang disediakan keluarga, ada edukasi yang diberikan mengenai batasan diet pasien dan penyimpanan yang baik untuk mencegah kontaminasi. Jadi di dalam form komunikasi dan edukasi itu ada penjelasan tentang pelayanan makanan di rumah sakit, termasuk di dalamnya itu adalah makanan yang dibawa oleh keluarga. Dan ditunjukkan fasilitas di dalam ruang perawatan rumah sakit di mana fasilitas itu dapat digunakan untuk menyimpan makanan. Layaknya adalah sebuah lemari kecil di rawat inap sesuai dengan jumlah tempat tidur yang dimiliki rumah sakit. Kemudian yang elemen penilaian yang D memiliki bukti pemberian terapi gizi terintegrasi. Jadi buktinya dapat berupa SOAP eh, dari tenaga ahli gizi atau ADIME sesuai dengan ketentuan di rumah sakit. Buktinya bisa kita temukan di dalam rekam medis. Kemudian ada follow up yang bisa ditemukan di dalam rekam medis itu adalah elemen penilaian yang E. Pemantauan dan evaluasi terapi gizi dicatat di rekam medis. Jadi dilakukan follow up di rekam medik secara berkala sesuai dengan ketentuan rumah sakit. Nah, berikutnya untuk PP 1.2. Di dalam PP 1.2 ini lebih menitik beratkan pada screening resiko nutrisi. Nah, dikatakan bahwasanya rumah sakit menetapkan kriteria resiko nutrisi. Jadi ada regulasi tentang kriteria resiko nutrisi. Regulasi tersebut dikembangkan bersama staf. Jadi staf yang kompeten dan berwenang itu mengadakan rapat dan mengusulkan kriteria resiko nutrisi.
Kemudian yang B, pasien di screening untuk resiko nutrisi. Sebagaimana tadi dijelaskan bahwasanya screening itu ada pada pengkajian awal, baik itu keperawatan atau pengkajian awal medis. Dan di screening untuk resiko nutrisi adalah merupakan bagian dari pengkajian awal. Jadi screening itu dilakukan oleh perawat dan atau dilakukan oleh dokter. Pasien dengan resiko nutrisi, jadi apabila ada resiko nutrisi dengan kriteria resiko nutrisi, kemudian dilanjutkan pengkajian gizi di JPPT. Jadi ada pengkajian gizi yang dilakukan oleh tenaga gizi rumah sakit dan menulis di JPPT. Kemudian pasien di screening untuk kebutuhan fungsional termasuk resiko jatuh. Ini adalah bentuk screening-screening yang lainnya. Kemudian kaidah yang kedua adalah berkaitan dengan tim penurunan prevalensi stunting dan wasting. Jadi di bab program nasional itu ada tim penurunan prevalensi stunting dan wasting. Ini berkaitan dengan unit gizi di rumah sakit. Di dalam Proknas 4 dikatakan rumah sakit melaksanakan program penurunan prevalensi stunting dan wasting. Yang pertama, rumah sakit menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan program stunting dan wasting. Jadi ada regulasi berkaitan dengan Proknas keempat, yaitu penurunan prevalensi stunting dan wasting. Dan itu. Regulasi itu dapat dalam bentuk peraturan direktur atau dalam bentuk keputusan direktur, sesuai dengan ketentuan yang ada di masing-masing rumah sakit. Kemudian yang kedua, di elemen penilaian yang kedua, itu ada tim untuk program penurunan prevalensi stunting dan wasting. Jadi ada tim stunting dan wasting yang di-SK-kan atau diputuskan oleh direktur rumah sakit. SK tersebut ada SK penetapan dari direktur rumah sakit, kemudian lampirannya itu adalah daftar nama-nama tim yang telah ditetapkan, kemudian struktur organisasi, serta yang ketiga itu adalah uraian tugasnya. Kemudian yang ketiga adalah rumah sakit telah menetapkan sistem rujukan. Jadi ada penetapan tentang sistem rujukan atau regulasi berkaitan dengan sistem rujukan untuk kasus gangguan gizi yang perlu mendapatkan penanganan lebih lanjut. Nah, berkaitan dengan program di dalam penurunan stunting wasting atau program tim penurunan prevalensi stunting wasting ini ada 7 program. Yang pertama adalah program edukasi, peningkatan pemahaman dan kesadaran seluruh staf berkaitan dengan peran dan fungsi mereka di dalam tim stunting dan wasting, kemudian staf-staf di luar tim rumah sakit yang itu kemudian nanti akan menunjukkan kolaboratif di dalam melakukan penurunan prevalensi stunting dan wasting. Kemudian yang kedua, pasien dan keluarga dilakukan edukasi tentang masalah stunting dan wasting. Yang ketiga adalah intervensi spesifik di rumah sakit, itu dirumuskan. Kemudian penerapan rumah sakit sayang ibu dan bayi. Kemudian yang berikutnya adalah rumah sakit sebagai pusat rujukan kasus stunting. Kemudian rumah sakit sebagai pendamping klinis dan manajemen, serta merupakan jejaring rujukan. Terakhir adalah pemantauan dan evaluasi. Itu adalah kaidah-kaidah program penurunan prevalensi stunting dan wasting di rumah sakit. Nah, pendalamannya di Proknas 4.1 dikatakan rumah sakit melakukan edukasi, pendampingan, intervensi, dan penurunan stunting dan wasting di rumah sakit serta penguatan jejaring rujukan kepada rumah sakit kelas di bawahnya dan FKTP di wilayah atau rujukan masalah gizi. Jadi rumah sakit membuktikan, jadi dokumen implementasi berkaitan telah melakukan pendampingan intervensi dan pengelolaan gizi serta penguatan jejaring rujukan. Jadi semacam laporan kegiatan yang menunjukkan proses pendampingan, terus proses penguatan jejaring rujukan rumah sakit kelas di bawahnya dan FKTP di wilayahnya, kan gitu. Kemudian dijelaskan pula tentang rujukan masalah gizi. Kemudian yang kedua, rumah sakit telah menerapkan sistem pemantauan, evaluasi, bukti pelaporan, dan analisa. Jadi ada laporan aktivitas, laporan dari program tim penurunan prevalensi stunting wasting di rumah sakit. Jadi demikian berkaitan dengan penilaian gizi di rumah sakit. Penilaian gizi di rumah sakit sifatnya itu adalah integratif, mulai dari pelayanan gizi di rumah sakit, pengelolaan organisasinya,
kemudian penyelenggaraan makanan, sampai dengan adanya tim penurunan prevalensi stunting dan wasting di rumah sakit. Semoga penjelasan ini dapat memberikan pemahaman kepada kita bagaimana kita kemudian melakukan keseragaman atau konsistensi di dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan program di unit gizi dan tim penurunan prevalensi stunting dan wasting di rumah sakit. Terima kasih, sampai bertemu pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.